Oke, lanjut. Nah, sekarang kita nih. Pak Saipul, kira-kira nih dibandingkan dengan cara yang sekarang Pak Saipul cuman kerja di kantor doang. Dibandingkan dengan sambil kerja, sambil jalankan juga usaha Kangeng Water ini bareng saya sama tim, kira-kira lebih cepat mana Pak? Untuk Pak Saipul tahun depan bisa pergi umroh sama keluarga. Artinya kalau dengan cara yang sekarang gak nyampe-nyampe, kan selama ini Pak Saipul udah kerja sekian tahun dan gak nyampe-nyampe kan? Berarti bukan itu dong Pak caranya, betul? Rontok gak? Goyang itu keyakinan dia. Bisa jadi dari cara lain Pak. Dan bisa jadi jalan lain itu ya memang lewat usaha ini salah satunya. Dan jangan-jangan ini jawaban dari doa-doa Pak Saipul selama ini loh Pak. Ini biasa saya pakai di panggung ini. Sekarang skala 0 sampai 10 Pak. Kira-kira untuk Bapak bisa umroh bareng keluarga tahun depan dengan usaha ini, bareng saya sama tim saya, di skala berapa Pak? Materi ini nih, materi follow up nih, materi persuasi nih ya. Pak, Bu, kira-kira nih jika dibandingkan, oh udah ya tadi. Bukan materi itu, misalnya apa ya? Hal lain apa? Ikut kelas. Ada tim Anda yang malas ikut kelas. Ya. Mbak, kira-kira nih kalau dibandingkan dengan cara Mbak sekarang, sekedar jualan air doang. Padahal Mbak ingin bangun aset. Dibandingkan dengan kita belajar ilmunya, salah satunya ilmu-ilmu yang sering diadakan di Kangeng Coffee, ya kira-kira lebih cepat mana? Goyangin dulu. Artinya kalau dengan cuman jualan air doang itu nggak bangun aset, ya berarti kan bukan itu caranya. Kamu kan pengen utang-utangnya lunas kan? Mau sampai kapan lunas dengan cara jualan air doang? Bisa jadi dengan cara lain, bisa jadi cara lainnya memang Mbak harus belajar ilmu persuasi. Harus ikut kelas supaya apa? Supaya bisa punya aset. Supaya bisa 4A, bisa 100 juta sebulan, bisa 6A. Dan jangan-jangan memang ini jawaban dari doa-doa kita selama ini. Dan Allah sudah kasih petunjuknya, sudah kasih jawabannya. Cuman kitanya yang mungkin belum bisa merespon dengan baik. Oke gini deh, dari 0 sampai 10 deh kita bicara skala ya. Kira-kira level Mbak pengen bener-bener ngelunasin utang itu. Dengan cara punya aset di bisnis ini. Di skala berapa? Tembakin. Itu akan melemahkan si panah merah yang tadinya menahan. Sehingga akan mempercepat pergerakan. Kalau ini untuk moving memang, untuk bergerak. Ya, biasanya memang pertemuan-pertemuan 5 ke atas ya, Bang. Karena kan orang udah 1 2 3 4-nya udah dapat impian lah, udah teknik asumsi, udah apa. Tinggal sekarang dia bergerak biar punya mesin. Nah, caranya banyak, bisa pinjam, bisa kan ada jual gade pinjam itu kan, inget kan? Itu kan cara di startup kan diajarin kan, supaya dia mau melakukan cara itu. Kadang-kadang dia status quo, dia udah tahu caranya harus jual gade pinjam, tapi dia diam di tempat, dia nggak bergerak. Cara gerakinnya pakai ini. Sip ya. Menghadapi kendala masih ada, tenang. Kenapa closingnya sedikit? 1, nggak punya duit. Ini alasan paling sering, betul? Emang siapa di ruangan ini yang begitu diedukasi, wah kebetulan gue ada tabungan nih 50 juta, gue beli dah, ada? Nggak ada kan, ngutang-ngutang juga kan? Iya, jual-jual juga kan? Iya. Mahal, dia bilang mahal. Oke, nggak punya waktu untuk jalanin, oke, nggak masalah. Menunda, padahal mah udah ada duitnya tapi ditunda, kenapa? Aduh, ini masalahnya mau buat renovasi rumah dulu, pernah ketemu begitu? Aduh pengen DP mobil, pernah? Sering tuh, itu menunda tuh. Target bukan decision maker, Anda salah. Ngomong ke istrinya, decision makernya suaminya. Jangan salah. Ya edukasi suaminya, follow up suaminya, decision makernya istrinya. Kalau saya kan gitu di rumah. Decision makernya istri saya. ATM-nya di dia semua, tokennya di dia semua. Nggak percaya sama Anda kan, Anda terlalu banyak ngomong, terlalu banyak berusaha meyakinkan gitu. Bukan lebih banyak bertanya. Ya, lebih memilih orang lain ketimbang Anda. Si dia adalah kompetitor ya. Udahlah kalau udah kompetitor mah bye-bye ya. Oke, ini alasan closingan sedikit ya, memang ada alasannya, bukan tanpa alasan. Kita tahu dan kita nggak perlu baper. Oh, dia nomor 7. Oh, si ini mah nomor 8 kompetitor. Udah, nggak usah baper, tenang aja. Next, kalau udah begini mah next lah, kalau udah yang kesini mah. Nah, tapi ada jurusnya, ada rumusnya. Namanya yes, set, feel, felt, found, and ini conclusion. That's why.
Ya setnya harus 3 kali. Oh jadi backtrack. Bener kan? Oh jadi menurut Pak Saiful ini backtrack kendalanya. Kendalanya misalnya apa? Oh duit lagi nggak pegang duit nih, lagi gak ada tabungan gitu ya misalnya ya. Oh jadi menurut Pak Saiful lagi nggak ada tabungan. Tapi Pak Saiful kan udah dan Pak Saiful tentu udah tahu kan bahwa faktanya apa? Terserah. Tapi biasanya faktanya umum, kalau nggak kesehatan finansial, udah itu. Dan Pak Saiful tentu udah tahu kan bahwa bisnis ini sesi-sesi terakhir biasanya. Udah tahu kan bahwa dengan bisnis ini tuh kita sangat bisa nyelesain masalah finansial kita. Fakta. Sangat bisa menyelesaikan masalah kesehatan kita, dan Pak Saiful udah rasain kan dengan konsumsi airnya misalnya. Emang kesehatan kita lebih baik, itu fakta. Dan bukankah Pak Saiful setuju? Impian dia apa? Pak Saiful kan katanya setahun lagi mau pergi umroh bareng keluarga. Bisa dipahami? Tes saya, prospek Anda. Nama saya Pak Saiful. Saya punya kendala. Kendala saya yang ini, nomor 4. Saya punya uang, tapi saya mau DP mobil. Oke, itu kendala saya. Terus impian saya pengen punya mobil yang mobilnya mobil keluarga. Makanya nih saya punya uang buat beli mobil keluarga. Nah lo, ayo Anda pakai YZ ke saya. Rumusnya ini. Kendalanya? Oke. Oh jadi menurut Pak Saiful sebenarnya punya uang tapi pengen DP mobil. Tinggal diulang. Dan Pak Saiful tentu udah tahu kan bahwa bisnis ini salah satu adalah solusi finansial. Fakta. Dan bukankah Pak Saiful setuju bahwa Pak Saiful impiannya pengen punya mobil buat keluarga? Cukup, gitu doang. Gampang kan? Gampang, nggak ada yang susah kan? Oke, ulang lagi. Sekarang saya bilang saya nggak punya waktu. Ceritanya saya anggota dewan, ya. Sibuk. Nama tetap Pak Saiful. Cuman latar belakangnya ganti. Saya nggak punya waktu karena saya anggota dewan. Jadi kendala saya nggak punya waktu karena saya anggota dewan. Oke? Tapi saya punya impian. Saya pengen memajukan desa-desa di Sumsel. Yuk. Daerah pemilihan saya lah gitu ya. Sumsel. Ayo backtracking. Gimana? Bahwa fakta apa aja? Dan bukankah gampang ya? Harusnya bisa ya. Toh ini cukup gampang soalnya. Memang kayak jelimet tapi gampang kalau Anda sudah hafal patternnya, polanya. Oh jadi menurut Pak Saiful nih sibuk sebagai anggota dewan ya Pak ya. Cukup gitu aja. Dan Bapak tentu sudah setuju kan bahwa sebagai anggota dewan harus menyejahterakan rakyatnya. Fakta. Udah gitu juga nggak apa-apa, nggak ada hubungan sama bisnis kan, nggak apa-apa kan. Dan bukankah Bapak setuju bahwa Bapak ingin memajukan desa-desa terutama di daerah pemilihan Bapak tuh di Sumsel ini? Udah, itu udah dapat ya setnya itu. Ya, ada hubungan dengan bisnis nggak ada juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke? Feel itu saya paham, saya merasa. Felt, saya merasa dulu, past tense, saya dulu merasa. Oke, itu bedanya feel sama felt. Saya paham. Iya Pak, saya paham Pak. Kini Pak Saiful yang menunda dulu. Saya paham yang Pak Saiful rasain, saya bisa ngerasain juga Pak. Felt, jujur saya juga sama dulu seperti Pak Saiful, walaupun beda. Tapi udah percaya aja, tiba-tiba jadi sama. Nggak tahu ini teh hipnotik emang begitu. Ya, padahal Anda dulu kendalanya nggak punya uang. Bukan menunda.
Tapi pokoknya sama, pokoknya nyambung, udah percaya aja. Ini udah teruji nih. Jujur saya juga sama seperti Pak Saiful dulu teh saya mau beli mesin, tapi nggak punya uang, Mbak. Dan saya bukan nggak punya uang, saya punya, tapi saya mau beli DP mobil misalnya. Dia nggak bakal ngomong gitu. Masuk, pasti ini tembus. Karena apa? Ada solusi. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa saya istiqoroh, Pak. Saya ngobrol sama keluarga saya, Pak. Ternyata yang lebih penting adalah tujuan akhirnya, Pak. Udah cukup. Solusi kan? Solusi kan istiqoroh, solusi kan? Iya. Itulah hebatnya, sugesti. Itulah hebatnya, Pak. Tim KHTA-an. Pengambilan keputusan itu selalu dimulai dari istiqoroh, Pak. Dan alhamdulillah sejauh ini perkembangan sugestinya, Pak. Itulah, Pak. Itulah hebatnya, Pak. Di tim kami, Pak. Kami tuh selalu mengedepankan sugestinya harus ke gue gitu. Jangan ke tetangga yang lain belinya gitu. Paham ya? Itulah ya, itulah hebatnya sugestinya apa? Sugestinya kan join ke saya kan gitu. Bukan join beli mesin, bukan. Join ke saya. Jangan bahas mesin, join ke saya. Ikut saya. Ayo bareng sama saya. Saya bakal bantu Bapak. Kan itu. Komitmen kita kan ngebawa ikan sampai ke puncak gunung. Itu. Sip? Gampang kok ini, gampang. Ya. Yeset, ini selang-seling. Kendala, fakta, impian. Jadi kayak di head to head gitu. Nih kendala Bapak, ini impian Bapak gitu. Di head to head. Dijadiin satu kalimat. Saya paham apa yang Bapak rasakan. Saya bisa ngerasain juga. Jujur saya juga sama dulu seperti Bapak merasakan hal yang sama. Saya teh nggak percaya sama Pak Jusman sebetulnya. Karena dia terlalu banyak yakinin saya. Misalnya kendalanya itu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa ternyata Pak Jusman meyakinkan saya itu karena saya teh memang dalam pengambilan keputusan teh lemah. Nah itulah hebatnya di tim saya saat ini. Ya, pengambilan keputusan itu kita selalu berdasarkan perhitungan yang matang. Dan selalu kita putuskan dengan istiqoroh. Insya Allah. Ya, ayo saya pasti bantu insya Allah. Udah aman udah itu. Pecah kendalanya insya Allah. Pecah. Brak. Yang tadinya ada jadi seolah nggak ada. Pada saat itu. Ya, ini udah detik-detik akhir sih biasanya nih. Pertemuan-pertemuan di belakang. Tapi bisa jadi kendala keluar di depan. Pertemuan 2, pertemuan ketiga bisa jadi keluar. Gimana dong? Siap-siap. Ya. Oke. Jadi yes set 3 kali yes, feel artinya saya bisa ngerasain, felt dulu saya juga merasakan seperti itu, sama seperti Bapak, walaupun berbeda, bilang aja sama, biasanya sama, ya. Misalnya lagi contoh, saya penjual properti misalnya. Oh jadi menurut Pak Saiful tuh masih bingung mau investasi di mana. Dan Pak Saiful tentu sudah tahu kan bahwa investasi di properti itu kan nilainya naik terus. Ya nggak Pak? Dan bukankah Pak Saiful setuju bahwa Pak Saiful kan punya cita-cita ya untuk bisa punya aset produktif. Saya paham yang Pak Saiful rasakan. Saya juga bisa ngerasain Pak, benar. Dan jujur saya juga sama seperti Pak Saiful dulu. Saya tuh bingung investasi yang terbaik apa? Ya investasi mah ya di properti sih yang terbaik. Sejauh ini mah. Dan sampai akhirnya saya menemukan bahwa di buku Rich Dad Poor Dad dikatakan bahwa sebuah aset belum dikatakan aset kalau belum memberikan cash flow positif. Di situ Pak saya ambil keputusan. Itulah hebatnya investasi di perumahan kami ini. Kenapa? Karena perumahan kami ini dikelola dengan profesional ya. Ada satpamnya 24 jam, CCTV di mana-mana, terus punya kayak nggak nyambung. Tapi Anda dengerin kalimat saya barusan, jadi seolah-olah nyambung nggak? Jadi seolah-olah terangkai jadi satu yang berkesinambungan walaupun tidak. Entah kenapa, saya juga nggak ngerti. Ini pola memang ajaib. Ya, oke. Berikutnya, komitmen bertumbuh.
Yang pertama, niat. Wah, innamal amalu binniyah ya. Niat, jualan itu niatnya untuk bantu orang, bukan untuk dapat untung, bukan dapat profit, bukan dapat komisi, bukan. Itu efeknya. Ya, kalau itu dijadikan tujuan utama, ya Anda cuma dapat itunya doang. Tapi kalau kita niatnya bantu orang, walaupun sekedar cuma jualan, let's say, jualan apalah, jualan HP, gadget terbaru, ngebantu orang nggak? Bisa jadi dengan handphone terbaru, produktivitas klien atau konsumen Anda bisa lebih cepat, lebih baik, ya kan? Atau misalnya Anda jualan apa nih? Jualan makanan, kuliner. Bisa jadi memang Anda membantu selama ini customer Anda belum dapat makanan yang bahan-bahannya fresh seperti dari rumah makan Anda misalnya atau dari catering Anda. Dan Anda bisa kasih itu fresh, keunggulan produk saya fresh bahannya, asli. Kenapa? Karena saya punya peternakannya sendiri misalnya. Jadi tujuannya memang membantu, memfasilitasi. Bukan kalau lo, wah ini gue jual biar gue dapat untung. Udah, Anda cuma dapat untungnya. Bisa jadi untung, tapi cuma dapat untungnya nggak dapat berkahnya. Ya makanya niatnya harus bantu orang dulu, ibadah tuh hitungannya. Insya Allah dapat berkahnya. Ya, efeknya profit, efeknya komisi, efeknya untung, efeknya penghasilan naik. Itu efek. Sip? Yang kedua, setiap produk ada jodohnya. Kalau jodohnya bukan orang itu, yang penting kitanya sudah kasih yang terbaik. Kitanya sudah lakukan yang terbaik. Niat kita benar. Cara yang kita lakukan sesuai, urutannya jelas. Udah 12 kali di follow up. Ternyata nggak closing juga. Bukan dia jodohnya. Ya, yang penting niat baik sudah disampaikan, sudah. Kan niatnya cuma bantu. Bukan harus untung, bukan harus dapat penghasilan, dapat komisi, dapat duit, enggak. Niatnya ya udah, dan kita sudah silaturahmi, kalau dia nggak closing ya nggak apa-apa. Nanti Allah biasanya kasih dari yang lain dan biasanya sih lebih baik. Kalau Anda nggak percaya, Anda tanya sama yang udah orang-orang yang lebih sukses daripada Anda. Biasanya orang-orang yang lebih sukses itu mereka tahu begini, makanya mereka bisa lebih sukses. Kalau orang-orang yang kehidupannya nggak, ya maksudnya secara kesuksesan biasa-biasa aja, tengah-tengah bahkan di bawah, biasanya mereka mudah menyerah. Ya udahlah, ya, saya nggak cocok bisnis di air, kata Ki Jowodo, saya cocoknya bisnisnya di api. Mulai sekarang saya jadi pemadam kebakaran misalnya. Bukan begitu ya, baper amat bisnis baper, gimana sih? Mau jadi pebisnis baper, mamalia lo dasar kan gitu. Ya, kalau manusia nggak boleh baper, rencana udahlah, niat mah udah, ikhtiar mah udah, kalau belum jodoh ya sudah. Tapi pada prinsipnya semua bisnis, semua produk punya jodoh. Udah pasti itu. Ya. Mobil harga 100 juta, mobil apa kira-kira? Hah? Agya, Alia, Brio, apalagi? Ayla ya, Agya, Ayla, Brio, apalagi lah yang 100 jutaan ya. Ada yang beli nggak? Ada jodohnya nggak? Ada. Sekarang kita naikin 10 kali lipat. Mobil 1 miliar, contoh. Alphard. Apalagi mobil 1M. BMW seri 5 misalnya. Ada yang beli? Ada jodohnya? Tetap ada. Kaliin 10, mobil 10 miliar. Apa? Ferrari ada yang beli? Ada jodohnya? Ada. Kenapa harus takut? Ya. Tas perempuan, tas ibu-ibu, tas. Harga 300.000. Ada yang beli? Kalau 10 kali lipat, tas 3 juta, ada yang beli? Ada jodoh. Tas 30 juta, ada yang beli? Tetap ada. Tas 300 juta, ada yang beli? Tasnya 3 miliar, ada yang beli? Tas 30 miliar. Syahrini yang beli. Tasnya 30 miliar. Aneh banget gitu, tas 35, tas apaan nih? Tapi kan yang beritanya begitu ya. Iya. Mau jualan apa aja ada yang beli. Ya tenang aja. Saya tuh jualan makanan. Aduh makanan mah harus jangan mahal-mahal ya, murah. Aduh tenang aja, mau jualan apa aja, mau jual murah, mau jual tengah-tengah, mau jual mahal pasti ada yang beli. Ya, ceritanya dari Pak Tung Desem Waringin, dia pernah cerita ada satu kliennya dia coaching gitu, pengusaha pengusaha mebel kayu jati Jepara asli dari Jepara, bikinnya di Jepara, cuman showroomnya di Jakarta.
tapi dikirim dari Jepara. Asli loh. Ya, saya sudah jual murah loh Pak. Tapi kok susah lakunya? Kata Pak Tung, gampang. Gimana, mau laku nggak? Mau. Naikin harganya 3 kali lipat. Loh, wong saya jual murah nggak ada yang beli kok suruh naikin ini loh. Piye? Ini gimana sih Bapak ini? Loh ini jual murah nggak ada yang beli suruh naikin 3 kali lipat. Naikin 3 kali lipat, bikin rebranding. Ya, bikin rebranding, bikin logo yang bagus, bikin website yang bagus, main di sosial media dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Naikin 3 kali lipat. Begitu dinaikin 3 kali lipat, apa yang terjadi? Laku. Semuanya itu pasti ada jodohnya kok, tenang aja. Ya, jualan air isi ulang 5.000 ada yang beli, ada. Jual yang 50.000 tetap ada yang beli. Ya udah sowat gitu. Ya tenang aja, kalau nggak beli nggak apa-apa, dah bukan jodoh. Kan tidak semua orang harus jadi jodoh. Kan repot kalau semua orang jadi jodoh. Saya punya istri jadi berapa? Jodoh semua. Next, ya. Nah, kalau yang negatif mah udahlah next ya, kompetitor udahlah diklasin aja next nggak apa-apa ya, pasti ada kok. Tenang aja. Nah, next ini lebih berarti sebetulnya hukum dadu. Apa sih hukum dadu? Anda tahu dadu ada mata dadu 1 sampai 6. Kocok keluarnya 1. Ya udah nggak apa-apa 1. Kocok keluarnya 2. Pasti keluar 6 nggak? Kocok keluar 6. Pasti keluar 6 nggak? Belum tentu. Dikocok lagi pasti keluar 6 nggak? Belum tentu. Tapi kalau 100 kali dikocok, kemungkinan ada keluar 6 nggak? Mungkin ada. Makanya saya bilang follow up. Nggak tahu panennya di pertemuan keberapa. Tapi biasanya 5-12 udah panen. Masalahnya kita 1-2 udah berhenti. Karena kehabisan jurus. Karena salah jurus. Sekarang sudah punya jurus. Sudah punya skrip. Sudah tahu caranya. Bahkan sudah ada di setiap pertemuan. Saya mau ngapain, contekannya udah ada. Tinggal diapalin di rumah, dilatih di depan cermin. Aman tuh berarti kan. Berarti sekarang aman kan? Mau follow up sudah aman. Sudah punya bahan buat 12 pertemuan. Ya. Hukum angka besar, makin banyak dadu dilempar maka ya itu tadi ya. Kalau 10 kali lempar belum tentu keluar 6. Tapi kalau dari 100 kemungkinan ada 6-nya. Kalau 100 belum 6, 200. Biasanya sih harusnya ada angka 6 keluar. Kalau nggak keluar apes banget nih gitu. Kayak udah 300 deh. Ya. Dan sama juga nih hukum angka besar sama juga dengan angkot. Kalau ada angkot nih, supir angkot, terus di depan sebelah kiri ada orang lagi berdiri di pinggir jalan. Kan dia kan beranggapan itu teh semua adalah calon penumpang dia, bener gak? Sama si tukang angkot diapain? Diklakson kek, diapa kek, ditawarin, bener gak? Enggak bang, enggak naik angkot, lagi nunggu teman. Oh ya udah, dia jalan lagi. Kenapa? Karena tukang angkot pakai neokortex, dia udah paham hukum probabilitas. Dia paham hukum next, hukum angka besar, hukum dadu dia paham. Coba kalau supir angkot pakai otak mamalia, apa yang terjadi? Tintin, terminal. Enggak bang, dari tadi gue kagak ada, udahlah nih, sial nih angkot nih. Pulang gue gak mau narik angkot lagi. Terus istrinya makan apa, anaknya makan apa, paham gak? Masa pengusaha kalah sama tukang angkot? Iya kan? Tepuk tangan boleh lah. Jadi mulai sekarang siapa yang mau punya mental seperti tukang angkot? Enggak juga ya. Punya mental seperti pengusaha. Wah. Siap berubah mental? Siap komitmen? Siap luruskan niat? Siap praktekin angka-angka besar? Siap merawat, memupuk, menyirami? Dan kita nggak tahu sampai kapan itu mau berbuah. Tetap siap? Nggak tahu deh di pertemuan berapa itu akan berbuah. Lakukan aja terus, luruskan niat. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.